Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Kesi Elisaya Semo, setuju dengan mosi Dewan ini akan menyensor berita bohong atau hoaks. Menurut pendapat saya, dengan adanya berita bohong atau hoaks itu dapat merugikan masyarakat. Bukan hanya merugikan masyarakat, tapi dapat menyebabkan kepanikan, perpecahan, dan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan publik. Penyensoran berita bohong itu sangat diperlukan karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar lebih penting daripada menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Dan juga hoaks tidak memberikan dampak yang baik bagi publik, justru membuat publik mengalami kerugian dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Memang setiap orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan pendapat mereka. Tetapi kita juga harus mempunyai adab dan etika. Ketika kita memberikan informasi kepada orang lain, kita harus tahu terlebih dahulu apakah informasi yang kita berikan kepada orang lain itu sudah sesuai dengan data yang valid atau belum. Kalau belum sesuai data yang valid, kita harus cari terlebih dahulu data yang sesuai data yang valid. Menurut data WHO menyatakan bahwa hoaks dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mempercayai omongan orang yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 berbahaya karena mengandung alat pelacak atau menyebabkan efek yang dapat membuat orang meninggal. Atau ada yang mengatakan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat itu dapat terhindar dari COVID-19. Sehingga dengan demikian banyak orang yang menolak untuk divaksin, sehingga dapat berpengaruh juga terhadap kesehatan mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bidang kesehatan dapat membuat orang salah paham dalam memilih obat. Misalnya, seseorang mempercayai bahwa dengan meminum ramuan-ramuan tertentu dapat menyembuhkan penyakit yang mereka alami, sehingga mereka sudah tidak mau pergi lagi ke rumah sakit untuk berobat. Akibatnya, penyakit yang mereka alami bukannya sembuh, tapi malah semakin memburuk. Dampak yang terjadi ketika adanya hoaks adalah masyarakat bisa salah dalam mengambil keputusan karena sudah percaya terhadap omongan orang. Saat COVID-19, banyak orang menolak vaksin dan pengobatan karena sudah termakan omongan orang yang hoaks. Akibatnya keselamatan dan kesehatan mereka terganggu. Oleh karena itu, menyensor berita yang sudah terbukti hoaks, meningkatkan edukasi literasi, dan memperkuat kerjasama antara pemerintah, media, dan platform digital. Dengan demikian, masyarakat tetap bebas berpendapat, tetapi terlindungi dari informasi palsu yang dapat merugikan orang lain. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan atau argumen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.